Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Boku no Kokoro no Yabayatsu episode pertama. Dan sebelum masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Di awal episode, kita diperlihatkan seorang pelajar SMP bernama Kyotaro yang saat ini sedang asyik membaca buku di kelas. Namun meski dari luar, Kyotaro terlihat seperti siswa biasa pada umumnya, rupanya ia memiliki sebuah kepribadian aneh, yakni dirinya yang kerap kali berdelusi bahwa dirinya merupakan seorang psikopat yang tanpa segan-segan membunuh siapapun yang ia anggap mengganggu bagi dirinya. Dan ternyata alasan Kyotaro kerap kali berdelusi seperti itu sebab ia gemar sekali membaca buku yang berhubungan dengan pembunuhan. Namun meski begitu, nyatanya ia sendiri tidak pernah berani untuk melakukan sebuah pembunuhan. Sebab sebenarnya saat Kyotaro berada di real life, ia hanyalah seorang siswa pendiam yang cenderung antisosial. Lalu karena saat ini imajinasi membunuh Kyotaro sangatlah kuat, ia memiliki niatan untuk membunuh gadis paling cantik di kelasnya yang bernama Ana Yamada. Sebab ia ingin sekali melihat gadis secantik Ana mengalami rasa sakit ketika Kyotaro membunuh Ana. Dan ketika Kyotaro sedang melihat ke arah Ana, secara bersamaan Ana juga memandangi Kyotaro sehingga membuat Kyotaro pun menjadi salah tingkah. Lalu setelah Ana berpaling dari Kyotaro, di sini Kyotaro malah merasa sangat kesal sebab ia mengira bahwa tatapan Ana tadi adalah sebuah ejekan bagi dirinya. Sehingga niatan membunuh dari Kyotaro kepada Ana pun saat ini menjadi semakin tinggi. Waktu istirahat pun telah tiba. Saat ini Kyotaro hendak pergi ke perpustakaan untuk membaca buku sendirian di sana. Lalu ketika Kyotaro membuka pintu perpus, Kyotaro pun dibuat sangat terkejut sebab di sana sudah ada Ana yang saat ini sedang memakan onigiri dengan lahap seorang diri. Lalu karena Kyotaro tidak ingin mengganggu Ana yang sedang makan siang, ia pun langsung masuk dan seolah tidak melihat Ana yang saat ini sedang makan siang. Namun saat Kyotaro hendak menuju ke tempat duduk yang lain, tiba-tiba Ana mengatakan sesuatu kepada Kyotaro dengan mulutnya yang masih penuh dengan onigiri. Seketika itu Kyotaro pun dibuat salah tingkah sebab ia tidak tahu betul apa yang sedang dikatakan Ana kepada dirinya. Lalu karena tidak ingin mempersulit situasi, Kyotaro pun spontan mengiyakan perkataan Ana dan ia pun segera pergi menuju ke balik rak yang ada di sana. Lalu dari celah pada rak buku itu, Kyotaro pun memandangi Ana sambil bergumam bahwa sepertinya Ana memiliki kepribadian yang agak aneh. Ditambah lagi setelah makan siang, Ana langsung memakan camilan dengan ukuran jumbo sembari dirinya yang sedang bersenandung seolah ia tidak memperdulikan apapun meskipun di perpus saat ini ada Kyotaro. Lalu setelah itu Ana pun mengeluarkan kertas berukuran besar sebab saat ini ia ingin mengerjakan tugas presentasi mapel IPS. Dan karena Ana kelebihan dalam menulis judul pada kertas itu, ia pun berinisiatif untuk memotong bagian yang lebih tersebut. Namun karena saat ini ia sedang tidak membawa cutter, dengan cerobohnya Ana malah memiliki niatan untuk merobek paksa pada kertas tersebut. Seketika itu Kyotaro yang saat ini sedang membawa cutter sempat kepikiran untuk meminjamkannya kepada Ana. Namun ia masih merasa khawatir jika nantinya Ana malah menganggap Kyotaro aneh sebab dirinya yang tiba-tiba membawa cutter. Lalu karena Kyotaro tidak tahan melihat kecerobohan Ana, ia pun spontan menghampiri Ana sembari ia yang menawarkan cutternya untuk dipakai Ana. Dan rupanya di luar dugaan Kyotaro, di sini Ana malah sangat berterima kasih kepada Kyotaro karena Kyotaro telah meminjaminya sebuah cutter. Seketika itu Kyotaro pun menjadi salah tingkah sehingga ia pun kembali ke balik rak buku di sana. Lalu selang beberapa saat ketika bel masuk berbunyi, di sini Ana pun segera membereskan barang-barangnya, begitu juga dengan cutter milik Kyotaro. Seketika itu Kyotaro pun berusaha mengejar Ana untuk mengambil kembali cutternya. Dan saat berada di depan pintu perpus, Kyotaro pun menghentikan langkah kakinya karena saat ini Ana sedang diomel temannya sebab Ana yang malah makan sendiri di perpustakaan. Lalu di sini yang membuat Kyotaro merasa terheran-heran karena tiba-tiba Ana menghampiri Kyotaro dan meminta Kyotaro untuk membuang bungkus camilannya ke tempat sampah agar Ana tidak lagi diomel temannya.
Dan setelah Ana pergi, Kyotaro pun merasa sangat kebingungan sebab yang awalnya ia berniat untuk membunuh Ana, saat ini ia malah dibuat salah tingkah karena tingkah laku yang aneh dari Ana. Hari esok pun tiba. Di sini Kyotaro masih kepikiran dengan katernya yang masih dibawa oleh Ana. Lalu saat ia berada di tempat duduknya, rupanya katernya sudah ada di atas meja dengan katernya yang masih terasa hangat. Sehingga di sini Kyotaro pun berpikir yang aneh-aneh bahwa selama seharian Ana selalu membawa kater milik Kyotaro. Beberapa saat pun berlalu. Saat ini merupakan waktunya presentasi tiap kelompok pada mapel IPS. Lalu ketika giliran kelompok dari Ana, di sini Kyotaro merasa bahwa Ana sedang merasa sedih sebab kertas presentasi yang sebelumnya dibuat Ana tiba-tiba diganti oleh teman kelompoknya karena pada kertas tersebut terdapat sebuah noda coklat. Lalu saat giliran kelompok Kyotaro presentasi di depan kelas, di sini Kyotaro makin merasa khawatir terhadap Ana sebab ia melihat Ana yang saat ini malah meneteskan air matanya di tengah kelas yang sedang berlangsung. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba terdapat helikopter melintasi gedung sekolah sehingga membuat para murid menghadap ke arah Ana yang posisinya berada di samping jendela. Lalu karena tidak ingin teman-temannya menghadap Ana yang sedang bersedih, Kyotaro pun spontan membuat sebuah pengalihan dengan dirinya yang tiba-tiba merobek kertas presentasinya di papan agar Ana tidak merasa malu saat sedang menangis. Namun ternyata di sini Ana sudah terlihat kembali ceria lagi sehingga membuat Kyotaro pun merasa sangat malu sebab ulah yang ia buat sendiri. Beberapa saat pun berlalu. Ketika jam istirahat, Kyotaro pun kembali bertemu dengan Ana yang saat ini sedang makan siang seorang diri di perpustakaan. Lalu tak lama setelah itu datang teman kelasnya yang bernama Hara sebab saat ini ia sedang menunggu kedatangan seseorang di perpustakaan. Dan sembari menunggu, di sini Hara pun duduk di depan Ana dan berbincang-bincang ringan bersama dengan Ana. Dan untuk Kyotaro sendiri memilih untuk bersembunyi di balik rak buku sambil dirinya yang mendengarkan percakapan Hara dan Ana. Lalu selang beberapa saat, akhirnya orang yang ditunggu Hara pun telah datang, yang mana ternyata orang tersebut adalah teman kelas mereka yang bernama Kanzaki. Seketika itu, Kyotaro yang ada di balik rak buku pun menyadari bahwa saat ini Kanzaki mencoba menembak Hara sebab sebelumnya Kanzaki pernah mengatakan bahwa tipe wanita yang ia sukai adalah wanita berperawakan gemuk seperti Hara. Namun di sini awalnya Ana masih belum menyadari bahwa saat ini dua orang tersebut sedang saling PDKT. Dan selang beberapa saat setelah Ana menyadari bahwa dirinya tengah mengganggu hubungan Kanzaki dan Hara, tiba-tiba terdengar suara buku terjatuh dari rak buku sebelah karena Kyotaro tak sengaja menjatuhkannya. Seketika itu Ana pun mencoba memberi kode kepada Kyotaro untuk membuat sebuah suara kucing agar tidak merusak suasana mereka berdua. Namun karena suara kucing yang dibuat Kyotaro kurang meyakinkan, Ana pun langsung datang menghampiri Kyotaro dan ikut-ikutan membuat suara kucing agar Kanzaki dan Hara beranggapan bahwa sedang ada dua kucing yang sedang bertengkar. Dan pada akhirnya mereka berdua pun berhasil memperbaiki suasana sehingga hubungan Kanzaki dan Hara yang baru saja PDKT bisa berjalan dengan lancar. Waktu pulang sekolah pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Kyotaro yang baru saja mengganti bajunya sebab ia hendak membeli sebuah majalah yang di dalamnya terdapat foto Ana sebagai seorang model. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba ia melihat seorang wanita berbadan tinggi yang tentunya tidak asing bagi Kyotaro. Dan yap, rupanya orang tersebut adalah Ana yang saat ini sedang mengecek majalah yang terdapat berbagai fotonya sebagai seorang model. Lalu saat ini ia pun bertujuan untuk mencoba menarik perhatian dari para pelanggan yang datang agar mereka tertarik untuk membeli majalah tersebut. Bahkan ia sempat memindahkan majalah itu ke tempat lain agar majalahnya bisa terlihat lebih banyak dan juga laris. Lalu Ana juga menyiapkan sebuah pena seolah ia sedang membuka tanda tangan gratis sebagai seorang artis dalam majalah tersebut. Namun karena sang penjaga toko mengembalikan majalah tersebut ke tempatnya, pada akhirnya Ana pun pergi pulang sebab ia merasa yang ia lakukan agak sia-sia. Lalu karena merasa penasaran, di sini Kyotaro pun membeli majalah tersebut setelah Ana pergi dari sana.
Dan saat malam harinya, Kyotaro melihat majalah itu pun di kamarnya. Lalu di sini Kyotaro pun terlihat cukup terpesona dengan sosok Ana, yang mana sosok Ana pada majalah tersebut terlihat lebih stylish dan juga dewasa daripada sosok Ana yang ia ketahui cenderung lebih kekanak-kanakan dan juga ceroboh. Hari esok pun tiba. Saat Kyotaro sedang berangkat ke sekolah naik sepeda, ia secara kebetulan bertemu dengan Ana, namun dengan ditemani seorang laki-laki yang Kyotaro kira adalah kekasih Ana. Lalu setelah itu Kyotaro pun turun dari sepedanya, sembari ia yang mendengar percakapan Ana dan laki-laki itu. Dan tak lama kemudian akhirnya Kyotaro menyadari bahwa sebenarnya laki-laki tersebut hanya berniat menggoda Ana agar ia bisa mendapatkan hati dari Ana. Dan karena Kyotaro merasa cemas terhadap Ana, tiba-tiba Kyotaro mencoba mengalihkan perhatian dengan dirinya yang mendorong sepedanya ke arah Ana dan laki-laki itu, sampai sepeda Kyotaro pun terlempar ke sungai depan mereka. Yang mana dengan itu pandangan orang-orang sekitar, terutama Ana dan laki-laki itu pun tertuju pada sepeda Kyotaro, sehingga Ana pun bisa terbebas dari godaan laki-laki tersebut. Dan dari belakang Ana datang temannya yang bernama Chi dan mengatakan kepada Ana bahwa kejadian tadi merupakan perbuatan Kyotaro yang tiba-tiba mendorong sepedanya sampai terlempar ke sungai. Seketika itu di sini Ana pun tertawa lepas, sebab sepertinya ia menyadari bahwa yang dilakukan Kyotaro adalah untuk menyelamatkan dirinya dari pria yang sedang menggodanya. Oke, untuk pembahasan anime Boku no Kokoro no Yabayatsu episode pertama cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai, dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.